Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Bayu dalam modul Front Office Cashier, House Bank and Cash Report. Definisi House Bank and Cash Report. House Bank and Cash Report adalah formulir yang digunakan untuk mencatat uang tunai yang beredar pada laci kasir kantor depan. House Bank adalah uang tunai sebagai modal kerja kasir yang digunakan untuk pengembalian atau istilahnya susuk, bahasa Inggrisnya change, dan juga sebagai alat penukaran uang rupiah ke rupiah, pecahan besar ke kecil atau sebaliknya. Pada laci kasir ada dua macam uang tunai, yaitu house bank dan uang tunai hasil penjualan atau operasional. Aturan penggunaan house bank. House bank bersifat estafet dari shift pagi ke shift sore ke shift malam, dan shift malam ke shift pagi. Jadi ketika saudara bertugas pada shift pagi, pada awal shift, saudara menerima uang house bank yang berasal dari shift malam. Selanjutnya, setelah Anda selesai bekerja shift pagi, uang itu diserahkan ke shift sore. Shift sore setelah selesai bekerja menyerahkannya kepada shift malam. Dan shift malam kembali menyerahkannya ke shift pagi. Besaran house bank harus tetap sama. Misalnya pada awal shift menerima 500.000 dari shift sebelumnya, maka pada akhir shift jumlahnya harus tetap sama untuk diserahkan kepada shift berikutnya. Jadi, house bank itu jumlahnya harus tetap sama. Awal shift kita terima 500.000, di akhir shift setelah selesai bekerja kita harus menyerahkan ke shift berikutnya juga sebesar 500.000 rupiah. Apabila house bank pada akhir shift lebih besar dari awal shift, maka kondisi ini disebut over. Sebaliknya disebut short apabila uang house bank pada akhir shift lebih kecil dari awal shift. Jika terjadi short, maka kasir kantor depan harus menggantinya. Nah, berikut diberikan contoh formulir house bank and cash report. Bagian atas adalah bagian heading ya. Terdiri dari nama kasir, kemudian outlet, tanggal di mana kasir kantor depan bekerja, dan shift di mana kasir itu bekerja. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi ada 3. Yang pertama bagian opening, yang kedua bagian operation, dan yang ketiga adalah bagian closing. Pada bagian opening ada house bank from previous shift, merupakan uang house bank yang diterima dari shift sebelumnya. Kemudian ada additional house bank from general cashier. Ini adalah tambahan atau pengurangan uang house bank dari general cashier. Jika tamu ramai biasanya ditambah, jika tamu sepi maka biasanya dikurangi. Bagian selanjutnya adalah operation. Nah, bagian ini sangat berkaitan dengan cash sheet yang Anda sudah buat pada tugas sebelumnya. Pada bagian cash sales adalah uang tunai yang diterima selama satu shift, kemudian dikurangi dengan paid out atau uang tunai yang dikeluarkan dalam satu shift kerja. Selanjutnya ada bagian closing, bagian ketiga. Bagian closing ada total cash available,
merupakan pengurangan bagian opening dikurangi bagian operation. Selanjutnya adalah cash reported to general kasir adalah jumlah uang tunai yang diserahkan ke general kasir, yakni sebesar uang tunai yang kita terima pada saat operation. Dan ada house bank for the next shift adalah uang house bank yang diserahkan pada shift berikutnya, yang merupakan pengurangan dari total cash available dikurangi cash reported to general kasir. Selanjutnya adalah short offer adalah selisih house bank. Baik, saudara sekalian, berikut saya akan sampaikan bagaimana cara mengisi house bank and cash sales report. Jadi namanya bisa house bank and cash sales report, house bank report, ataupun house bank and cash report. Jadi ini sangat nama itu sangat tergantung daripada masing-masing hotel. Bahkan ada yang menggunakan house bank and cash report ini dalam bentuk formulir, bahkan ada juga yang hanya menggunakannya langsung dicatat pada logbook ya. Di sini kita menggunakan house bank and cash report itu dengan menggunakan form ya, seperti ini. Baik, sini Pak Bayu akan sedikit melakukan perbaikan sehingga tidak membingungkan. Jadi ini telah dijelaskan di bagian sebelumnya tadi mengenai bagian heading. Jadi pastikan di sini namanya sama dengan nama saudara. Outletnya adalah info kasir di lobby. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal di mana saudara membuat tugas, misalnya di sini tanggal 4 Oktober. Dan shiftnya Pak Bayu anggap shift malam ya, jadi mulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi membuat house bank and cash report ini, saudara sekalian, sangat berkaitan dengan apa yang disebut dengan yang kita buat kemarin adalah cash sheet ya. Jadi kemarin kita lihat cash sheetnya di sini ya, cash sheetnya. Nanti kita akan coba mengaitkan antara house bank and cash report dengan cash sheet yang Anda buat pada minggu lalu. Nah, di sini yang langsung saja ke bagian house bank and cash report. Pada bagian pertama ini ada opening. Opening adalah pada saat kita mulai bekerja ya. Di sini house bank from previous shift adalah house bank yang kita terima dari shift sebelumnya. Nah, misalnya dalam hal kasus ini kita anggap misalnya kita terima uang sini Rp500.000. Jadi kita terima begitu kita kerja di sini shift malam, kita terima uang dari shift sore untuk house banknya Rp500.000. Kita tulis Rp500.000. Oke. Nah, di sini Pak Bayu sudah menggunakan rumus di Excel ini sehingga kita Pak Bayu masukkan angka secara otomatis muncul penjumlahan atau pengurangan sesuai rumus yang Pak Bayu masukkan. Di sini house bank dari sebelumnya Rp500.000. Kemudian tidak ada penyesuaian ya, traditional house bank from general kasir sehingga 0. Ini seringkali general kasir itu menanyakan di mana house banknya, cukup nggak untuk handle tamu rame misalnya. Kalau kurang misalnya ditambahkan, tapi sebaliknya misalnya tamunya sepi, biasanya uang house banknya dikurangi juga gitu ya. Di sini tidak ada penyesuaian atau pengurangan dari general kasir sehingga total house bank pada awal shift atau pada saat opening adalah sebesar Rp500.000. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian operation. Jadi setelah kita menerima house bank, kita mulai bekerja ya. Apa yang kita kerjakan ya antara lain menghandle tamu check out gitu ya. Ketika tamu check out mereka membayar. Ya. Tidak hanya tamu check out, jika mungkin ada uang cash yang masuk misalnya dari ARD atau Advance Reservation Deposit, dari prepayment, dari gas bill payment maupun dari City Ledger payment seperti kita bahas pada case sebelumnya, itu juga kita catat. Nah, di sini pada saat operation kita juga menerima uang masuk, cash receipt, kita nanti angkanya bersumber dari cash sheet. Nanti Pak Bayu contohkan bagaimana mengambil angka dari cash sheet. Kemudian juga ada uang yang keluar ya, ini misalnya tamu pinjam uang atau paid out, jadi uang tunainya akan berkurang juga. Nah, semua informasi ini harus diisi berdasarkan cash sheet yang saudara buat. Jadi kalau cash sheet yang saudara buat itu salah, otomatis house bank cash reportnya juga salah ya. Nah, di sini pada saat operation
misalnya di sini cash receipt-nya, jadi kita masukkan seperti ini caranya. Jadi kalau Pak Bayu menggunakan rumus ya, jadi supaya kerjanya simple. Jadi rumus Excel itu sangat bermanfaat kalau kita mengerjakan pekerjaan kasir. Jadi Pak Bayu buat tanda sama dengan, kemudian Pak Bayu cari file cash sheet ya, dari kebetulan ini punyanya Regina ya. Jadi Pak Bayu ambil di totalnya di sini ya, total daripada uang tunai yang kita terima. Jadi adalah total dari cash receive ya di dalam cash sheet 8.533.300. Kita ambil dari sini ya. Kemudian kita tekan enter. Ya, masuk angka 8.533.300. Jadi sesuai dengan formulir cash sheet ya. Jadi ya, perhatikan adik-adik, kemarin saudara-saudari sekalian itu masih banyak salah juga ya. Kemarin tidak membuat total uang tunai yang diterima, tapi hanya menggunakan dari form cash sales saja di sini, itu salah. Jadi yang kita maksud dengan cash receipt adalah uang tunai yang diterima yang bersumber dari kelima macam jenis penerimaan ini, yaitu prepayment, ARD, advance reservation deposit, cash bill, cash sales, dan city ledger payment. Totalnya adalah Rp8.533.300. Oke. Oke, kita masuk lagi ke House Bank and Cash Report. Selanjutnya kita masukkan paid out. Nah, ini sumbernya juga dari cash sheet ya saudara sekalian ya, dari sekaliannya sumbernya juga dari cash sheet. Jadi kita ambil dari dari formulir cash sheet ya, di bagian uang kas yang keluar atau cash disbursement-nya, ke bagian paid out-nya. Oke, jadi kita ambil datanya dari cash sheet. Jadi kita ambil datanya dari sini ya, cash disbursement atau paid out. Nah, Rp195.090. Oke. Jadi di sini otomatis mengurangkan ya. Jadi Pak Bayu pakai rumus G13 kurang G14. Di total uang tunai yang kita terima pada saat operation adalah Rp8.338.210. Ini pasti kalau Anda benar jumlahnya sesuai dengan yang ada di cash sheet, Rp8.338.210. Seperti itu ya. Oke. Nah, sampai di sini mudah-mudahan tidak ada yang bingung. Oke. Selanjutnya pada saat closing, nah, sekarang sudah operation sudah selesai ya. Sekarang kita closing. Closing itu biasanya kita mulai membuat catatan ini kira-kira 1 jam atau 30 menit sebelum shift kita berakhir. Kalau shift malam berarti kita buat sekitar jam 6:30 atau jam 6 pagi sudah bisa buat. Nah, di sini di bagian closing total cash available adalah Rp8.838.210. Ini dapatnya dari mana? Jadi penjumlahan opening ya 500.000 ditambah operation 8.334.210, sehingga total uang tunai yang ada di laci adalah Rp8.838.210. Jadi Pak Bayu ingatkan ya saudara sekalian, adik sekalian, total uang yang ada di meja kasir itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah uang house bank ya, di sini Rp500.000 ya, house bank ya. Jadi house bank ini adalah untuk operasional, untuk penyusukan dan pengembalian seperti itu. Nah, selanjutnya uang tunai apa lagi yang ada? Uang tunai yang kita terima pada saat operasional, pada saat kita bekerja, yang merupakan akumulasi dari total uang yang masuk dikurangi total uang yang keluar. Dalam ini jumlahnya adalah Rp8.338.210. Nah, jadi total uang tunai yang ada di laci di akhir shift logikanya adalah 500.000 pada house bank pada awal shift ditambah dengan pada saat operation 8.338.210, sehingga totalnya adalah Rp8.838.210. Nah, selanjutnya ada bagian selanjutnya adalah cash reported to general cashier, uang tunai yang kita setorkan ke general cashier ya. Jadi jumlah uang tunai yang kita setorkan ke general cashier jumlahnya harus sama dengan uang tunai yang kita terima pada saat operation. Sini sebesar Rp8.334.210 ya. Jadi inilah nanti uang kita masukkan ke amplop yang kita sebut remittance of fund ya. Kita pelajari pada minggu berikutnya. Jadi uang tunai yang kita setor adalah Rp8.338.210. Ini adalah uang tunai hasil operation dalam satu shift. Sehingga house bank untuk shift berikutnya adalah 500.000. Dapat dari mana? Dari pengurangan total cash available dikurangi cash reported to general cashier, sehingga totalnya 500.000. Nah,
Apakah tadi short atau over? Sini tidak ada short over, Rp0. Kenapa? Karena uang tunai pada akhir shift sama dengan uang tunai pada awal shift, sehingga tidak jadi short atau over. Ya, nanti kalau over ini jika host bank for next shift itu lebih besar pada host bank pada saat opening, katakan over. Sebaliknya, misalnya host banknya for next shiftnya lebih kecil daripada awal shift, kita katakan itu short dan Anda harus menggantinya. Oke, jadi demikian cara untuk mengisi host bank and cash report seperti itu ya. Oke, jadi langsung saja Pak Bayu kasih tugas di sini. Nanti kalian coba. Kalau di contoh ini kan Pak Bayu kasih contohnya Rp500.000. Nah, nanti untuk tugas kalian kerjakan host bank yang diberikan pada shift sebelumnya sebesar Rp1.000.000 ya. Nanti silakan Anda buat host bank and cash report yang baru sesuai dengan formulir yang Pak Bayu berikan ya. Jadi itu tugasnya. Jadi saudara sekalian, adik sekalian, Pak Bayu ucapkan selamat belajar dan selamat mengerjakan. Bisa Pak Bayu coba kerjakan sendiri-sendiri. Karena dari beberapa tugas Pak Bayu evaluasi kerjanya sama persis ya, formatnya sama, angkanya sama, salahnya pun sama. Otomatis kalau kalian copy paste seperti itu merugikan diri sendiri ya. Coba kerjakan sendiri semampunya, pelajari. Kalau tidak mengerti silahkan tanyakan ke Pak Bayu. Ya, walaupun tidak bisa langsung dijawab, bisa lewat WA atau mungkin main ke kampus sekali bawa laptopnya, kita bisa diskusikan bersama, kita cari waktu bersama. Nah, jika diperlukan pembahasan lewat Google Classroom, Pak Bayu siap juga. Cuma kita tentukan waktu yang kita bisa penuhi bersama. Baik, itu saja untuk materi host bank and cash report ya. Pak ucapkan selamat belajar sekali lagi. Semoga adik bisa mengerti dan tetaplah berusaha, dan semoga pandemi ini bisa berakhir sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar seperti semula.